Istiqomah. Hadir Bu. Amanda Aisyah. Hadir. Ana Wikuna. Azahra Alianisa. Hadir. Clarissa Titania. Dila Istiqomah. Sakit Bu. Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Amin. Ilham Alfisya. Hadir. Ella Rosa. Hadir. Farihan Basa. Hadir. Intan Tita. Hadir. Rifta Umi. Hadir. Nadirotus. Hadir Bu. Nabila Putri. Hadir Bu. Nandika. Hadir Bu. Nazila. Hadir Bu. Nurul. Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Rakil. Hadir, Bu. Ya. Rizka. Hadir Bu. Salsabila. Hadir. Salwa. Hadir Bu. Safa. Hadir Bu. Siti Khadijah. Hadir Bu. Siti Nurdana. Hadir Bu. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelum masuk pada materi, Ibu mau bertanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian itu buat telur goreng? Pernah. Nah, apa aja yang perlu dilakukan untuk membuat telur goreng itu? Siapa yang mau berpendapat? Angkat tangan. Cara menggoreng telur Bu. Apa aja yang dilakukan untuk Oh, iya, membuat Bu. goreng telur? Ya, iya, Kak. Pertama siapkan bahannya dulu. Ada telur, ada minyak goreng, Ya. ada garam, Ya. penyedap rasa itu ya. Yang kedua apa alat-alatnya? Ada wajan, Ya. kompor, sama itu apa namanya? Alat. Ya itu. Itu kan yang dilakukan ya. Jadi pertama panaskan minyak secukupnya. Ya. Setelah itu pecahkan telur, Ya, terus kasih penyedap rasa. ya. Tinggal kekuningan. tunggu Jauh sampai banget, jauh banget. tunggu sampai kekuningan, balik udah Ya, iriskan. baik. Ya, sangat betul ya. Nah, dari pertanyaan tadi itu kalian udah tahu belum sih kita hari ini mau belajar apa? Belum. Belajar masak dong. Tahu sih. Tata boga ya Bu. Gimana? Masak bareng ya, Bu? Bukan. Apa Bu? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu banget. Nah, hari ini kita itu mau belajar teks prosedur, anak-anak. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih teks prosedur itu apa? Teks yang berisi langkah-langkah kayak tadi cara menggoreng telur. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Aku tahu. Nah, untuk materi yang lebih mendalam tentang teks prosedur ini akan disampaikan oleh Ibu Firda. Beri tepuk tangan dong. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelum itu ada yang udah tahu belum sih teks prosedur itu tadi? Selain Mas Dika, siapa yang mau berpendapat atau menjawab? Siapa yang mengerti pengertian dari teks prosedur itu? Siapa yang mau angkat tangan? Sukarela boleh? Atau tak tunjuk? Baik, tak tunjuk ya. Nazila, teks prosedur itu apa? Teks yang berisi cara-cara kayak cara membuat nasi goreng, cara membuat ayam
Jadi teks prosedur itu adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan yang digunakan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, tujuan dari teks prosedur ini apa sih? Teks prosedur ini digunakan atau dibutuhkan bagi seseorang dalam panduan untuk menyusun atau membuat sesuatu. Jadi udah ngerti ya pengertian teks prosedur itu apa? Sudah. Tutorial atau Ya, seperti itu tutorial atau langkah-langkah. Nah, setelah pengertian pasti ada ciri-ciri. Siapa yang tahu ciri-ciri teks prosedur itu apa aja? Boleh katakan? Saya. Kak Nadir. menggunakan kata perintah, Betul. Terus memiliki struktur, menggunakan konjungsi atau kata hubung. ya, terus apa lagi? Siapa yang tahu? Sudah sih. Sudah. Menggunakan kata kerja aktif, Ya, betul. Terus panduan langkah-langkah. ya, betul. Ada yang mau jawab lagi? Sudah. Ya, ciri-ciri dari teks prosedur itu benar seperti yang sudah dikatakan Mbak Nadir dan juga Mbak Putri. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah atau imperatif seperti masukkan, tuangkan, campurkan. Itu merupakan kalimat perintah yang ada pada teks prosedur ini. Lalu terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif seperti yang tadi sudah dikatakan Mbak Putri. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, itu menggunakan kata keterangan untuk menyampaikan rincian waktu, tempat, dan juga caranya. Terus yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara awal. Nah, itu tadi ciri-cirinya seperti itu. Lalu kan di sini kita membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan juga jenis-jenis. Nah, kan saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dan juga ciri-cirinya. Selanjutnya ada struktur dan juga jenis-jenis yang akan dijelaskan oleh Ibu Fadia. Oke teman-teman, mari kita jelajahi struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur di sini ada 4. Yang pertama, tujuan. Ada yang tahu tujuan teks prosedur itu apa? Untuk mengetahui cara pembuatan sesuatu. Ya, benar sekali Mbak Dija. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur memberikan informasi secara jelas dan sistematis tentang cara melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. Nah, yang kedua, material. Material di sini bisa berupa alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat sesuatu kegiatan atau proses serta memberikan petunjuk tentang apa yang diperlukan sebelum memulai langkah-langkah yang harus diikuti. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah di sini menjelaskan urutan tindakan yang perlu diikuti untuk mencapai hasil tertentu. Nah, setiap langkah demi langkah harus dijelaskan secara jelas dan terstruktur. Supaya apa? Supaya pembaca tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yang terakhir, penegasan ulang atau kesimpulan. Penegasan ulang atau kesimpulan di sini untuk memastikan pembaca apakah memahami instruksi langkah-langkah tadi dengan benar dan memberikan konfirmasi tentang apa sih manfaat mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Desi. Terima kasih. Oke, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih jenis-jenis dari teks prosedur sendiri kan? Nah, jenis teks prosedur sendiri itu memiliki 3 jenis. Yang pertama ialah teks prosedur sederhana. Mengapa sih teks prosedur sederhana itu dinamakan teks prosedur sederhana? Karena teks prosedur sederhana ini menjelaskan langkah-langkah yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, yang kedua ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini menjelaskan langkah-langkah yang lebih detail dan lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini menjelaskan langkah-langkah atau suatu kegiatan
Jawa ini resep andalanku banget ya. Kalau punya sisa nasi semalam atau sisa nasi berkat, langsung aja dibikin nasi goreng Jawa kayak gini. Pasti suka sih sekeluarga, karena rasanya emang bener-bener enak banget. Bikinnya juga sangat simple dan gampang. Yang penasaran apa aja bumbunya, langsung aja yuk ke cara membuatnya. Pertama-tama di sini aku udah siapin 2 piring nasi dingin. Kemudian untuk bumbu nasi goreng Jawanya, untuk 2 porsi aku pakai 4 buah cabai merah besar, aku pakai 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 sendok teh terasi matang, dan cabai rawit secukupnya sesuaikan dengan tingkat kepedasan. Lalu ada telur, sawi, dan irisan daun bawang, kecap manis, setengah sendok teh lada bubuk, dan juga garam serta penyedap. Untuk resep lengkap dan takaran silahkan teman-teman cek di video atau di deskripsi ya. Langkah pertama, bumbunya ini akan kita ulek dulu. Ulek bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, cabai rawit, dan terasinya sampai lembut. Kalau sudah, kita akan sisihkan. Langkah selanjutnya, kita akan panasin minyak. Kalau kita tumis bumbu tadi yang sudah kita ulek, oke, kita tumis ya bumbunya sampai benar-benar tanak dan matang. Untuk menumisnya aku pakai Go Happy karena ini Grandbook yang ukuran 32 cm, ini besar dan memuaskan banget. Lapisannya 7 layer dan copy kalau deskripsi untuk detail produk ya. Nah, ini bumbunya sudah aku tumis sampai benar-benar matang. Kalau udah masukin telur ayam, lalu kita orak-arik bareng bumbunya. Nah, 1 telurnya tadi aku ceplokin ya buat pendamping nasi gorengnya nanti. Tumis dan orak-arik telurnya sampai mateng. Aduk rata kayak gini juga gak masalah. Kalau udah, baru deh kita masukin nasi dingin tadi yang sudah kita siapkan. Nah, setelah nasi masuk, langsung aja kita tungguin. Masukin irisan daun bawang, sayurannya, kecap manis, garam. Untuk lada bubuk ini opsional ya, boleh pakai boleh tidak. Kalau aku pakainya dikit aja supaya nggak terlalu dominan rasa lada, atau kalau kalian nggak suka juga boleh banget buat di skip. Oke teman-teman, langsung aja kita aduk nasi gorengnya bareng bumbu sampai tercampur merata ya. Pastikan tercampur dan tidak ada yang masih bergerindil, supaya enak itu ya makan nasi gorengnya. Nah teman-teman, jangan lupa ya buat diicip dan dikoreksi rasa hingga rasanya itu pas. Oke teman-teman, langsung aja dimasak nasi gorengnya sampai benar-benar tanek dan juga mateng. Kurang lebih seperti ini, dan ini rasanya udah enak banget pas aku coba ya. Rasanya mantul dan pas banget. Selanjutnya langsung aja bisa kita hidangkan selagi masih panas-panas. Kita angkat dulu nasi gorengnya ke atas piring, beri juga irisan timun dan juga telur tadi yang sudah kita ceplok. Taburi juga ya pakai bawang goreng supaya lebih mantap. Nah, ini nasi goreng Jawanya udah selesai aku bikin. Nah, setelah melihat dari contoh pembuatan nasi goreng, nah di sini apakah ada yang ingin bertanya atau belum paham tentang materi yang sudah dijelaskan? Boleh angkat tangan? Bu, mau nanya dong Bu. Ya. Kan tadi ciri-ciri dari teks prosedur kan ada kalimat menggunakan kalimat aktif. Kasih contohnya dong Bu, biar kita tahu, kan saya juga lupa Bu kayak apa. Boleh kasih contoh nggak Bu? Jadi Mbak Putri, kalimat aktif itu adalah kalimat kata kerja yang pelakunya itu melakukan sesuatu kegiatan, misalnya berjalan, berlari, terus mengaduk, gitu, terus melihat. Jadi pelakunya itu melakukan suatu kegiatan secara aktif, gitu. Bedanya sama kalimat yang nggak aktif gimana Bu? Kan kalimat aktif itu lawannya pasif kan. Jadi kalimat pasif itu kalimat yang pelakunya tidak melakukan sesuatu. Bentar ya Mbak Putri,
dari kalimat langsung itu seperti ikan dijual, ikan itu dijual di pasar. Dijual ya Bu? Iya. Berarti pakai Menjual. pakai prefix ya Bu? Iya, pakai gitu. Wah. Depan ya Bu? Iya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Ibu, saya mau tanya terkait struktur. Tadi kan struktur tadi kan ada tujuan, ada apa tadi lagi? Tujuan, material, langkah-langkah, penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, saya pernah menemukan buku resep makanan tuh kayak berikut merupakan judulnya resep cara membuat nasi goreng katakanlah ya. Nah, terus nanti berikut adalah cara buat nasi goreng, tapi tidak ada tujuannya. Nah, itu gimana Bu? Tujuannya itu udah include sama judul kan? Oh. Judulnya kan membuat nasi goreng, berarti tujuannya ya otomatis membuat nasi goreng gitu. Untuk kalau ada deskripsi lagi tentang tujuan itu untuk memperjelas ada ya Bu? Iya betul, memperjelas. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Ke samping, ke bawah, ke depan, ke atas, ke bawah. Dia bahasa Ke bawah, ke depan. Ya, duduk. Ke samping, ke atas, ke ke bawah, ke bawah, ke samping, ke atas, ke ke samping, ke bawah. ke bawah. Ibu guru salah. Kedua, konsentrasi. Tangan ke atas, putar. Stopnya menggenggam ya. 1, 2, 3. Putar, stop. Stop. Putar, stop. Unjuk dagu. Dan sudah Penilaian pada lomba kerja peserta didik. Nah, soalnya cukup mudah kok, cuma 5 saja. Jawabannya nggak panjang-panjang. Jika kalian memahami atau menyimak materi tadi yang telah disampaikan, pasti akan mudah menjawabnya. Oke, sekarang kakak akan membagikan lomba kerja ini kepada kalian. Oke, sambil kakak-kakak membagikan lomba kerja peserta didik, saya akan membacakan instruksi dalam penilaian. Yang pertama, mohon perhatian teman-teman. Yang pertama yaitu isilah identitas kalian dengan baik pada nama, nomor absen, dan kelas. Oke. Sambil kalian mengisi, saya akan menjelaskan instruksi yang kedua, yaitu pahami soal dengan teliti untuk menjawabnya. Yang ketiga yaitu kalian dalam menjawab tidak boleh mencontek teman sebelahnya. Harus jujur ya. Iya, Pak. Depannya boleh Pak. Iya, Pak. Kalau depannya tidak boleh juga. Untuk soal nomor 5, mungkin kalian sangat semangat dalam menjawabnya sehingga tidak muat dalam jawaban ini. Kalian bisa menuliskannya di belakang lembar kerja. Baik Pak.
jangan diskusi. Santai aja. Apa saja jenis-jenis tes prosedur? Sederhana, protokol. Nah, bisa dilihat jawabannya pada PPT. Apakah sudah dikoreksi semua? Kalau menyebutkan 2 berapa? Ya, kalau menyebutkan 2, 10. 15 Pak. Nah, Ya. 1. Kalau 1, nilainya 1. Kemudian yang keempat yaitu apa saja struktur tes prosedur. Bisa dilihat strukturnya yaitu yang pertama tujuan, material, langkah-langkah, dan terakhir penegasan bilang atau kesimpulan. Kalau menyebutkan 2, kalau 3, 15. 15. Nah, Pak, dengan tujuan bahan material itu salah kan ya? Itu maksudnya 2. Tujuan bahan sama material itu sama. Sama. Kalau disebutin semua tapi materialnya ketukar, taruhnya paling akhir. Ya salah. Betul. Yang apa ya? Gak apa-apa, yang penting. Gak apa-apa. Buatlah tes prosedur. Apakah ada yang ingin menyampaikan jawaban? Oke. Bisa. saya Cara menggunakan setrika. Tujuan. Teks ini dibuat untuk kegunaan setrika yang benar untuk keamanan. Langkah-langkah. 1. Siapkan setrika dan alasnya. 4. Pastikan setrika tidak terlalu panas. 5. Setelah selesai menyetrika, cabut kabel dari stop kontak. Selamat mencoba. Prosedurnya sangat bagus. Terima kasih. Kemudian Tadi disuruh maju sama Bu. Siapa yang pakai kacamata ini namanya lupa. Dirga ya. Cara memasak nasi goreng. Alat dan bahan. 1. 4 siung bawang merah. 2. 4 siung bawang putih. 3 buah cabai merah. 4 1 butir telur. Selanjutnya nasi putih, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kecap manis secukupnya, minyak goreng secukupnya, garpu, sendok, mangkok, wajan, piring. Langkah-langkah. 1. Haluskan bumbu. 2. Siapkan minyak dan tunggu sedikit panas. Taruh nasi goreng di atas piring. 7. Sajikan saat hangat. Sudah Pak. Bu. Oke, terima kasih. Terakhir, ada yang ingin presentasi selanjutnya membacakan hasil jawaban ke depan. Kalau nggak ada, ditunjuk ya. Mas Dipa. Pak, tanya berarti jawabannya tadi benar. Ya, nanti saya koreksi. Dalam membuat masak mie kuah, 1. Persiapkan bahan-bahan dan alat-alat. 2. Panaskan air di dalam alat panas. 3. Masukkan mie kuah di dalam air panas. 4. Masukkan bahan-bahan seperti telur, sayur, masuk mangkok. Sudah selesai ya. Untuk lanjutnya, silakan dikumpulkan ke depan. Untuk jawaban nomor 5 nanti kakak akan koreksi tersebut. Susah bagian apa? Coba ada yang mau angkat tangan? Jenisnya Pak, tadi lupa.
Kenapa bisa lupa? Menyimak nggak nanti materinya? Menyimak. Oke, nggak apa-apa. Nah, Kalau kasih saran. setelah itu pembaca kalian tukarkan dengan teman sebenarnya.